kuasa melakukan kebaikan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, saya sungguh berbahagia setiap kali saya bisa hadir di ruang dengar sahabat, karena saya tahu Making Life Better benar-benar telah membuat hidup kita lebih baik. Tidak sedikit kesaksian yang saya dengar, baik itu dikirim melalui PO Box maupun email maupun SMS, bahkan langsung berjumpa dengan mereka yang sudah mendengarkan Making Life Better. Ada yang rumah tangganya dipulihkan, ada yang penyakitnya disembuhkan, ada yang ekonominya mengalami perbaikan, dan tidak sedikit yang berjumpa dengan jalan kebenaran karena Making Life Better. Itu sebabnya saya rindu untuk semua sahabat pendengar bisa terus mendoakan program Making Life Better ini akan menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri seperti di Malaysia, di Singapura, di Timur Tengah, di Australia, di Hong Kong, dan belahan bumi yang lain. Karena Making Life Better juga disiarkan dari radio Australia, yaitu HCGB World Radio, dan sebuah stasiun radio dari Rusia. Jadi kami berterima kasih untuk semua kesaksian yang sudah dikirim oleh sahabat pendengar yang setia mendengarkan Making Life Better. Kali ini kita akan membahas seri tentang kuasa kebaikan atau kuasa kemurahan hati. Saya ingin lebih dahulu mengajak sahabat sekalian bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk melakukan kebaikan. Nah, alasannya sangat sederhana, yaitu bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha sabar, dan Allah yang setia berbuat baik. Itulah sebabnya kalau kita mengaku bahwa kita diciptakan oleh Allah yang maha baik, sudah seharusnya kita melakukan kebaikan. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam pasal 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Ayat ini menjadi ayat acuan kita untuk membahas tentang pentingnya melakukan kebaikan. Pertama-tama, kita memiliki Allah yang maha baik, maha kasih, maha penyayang, maha sabar, maha setia, dan sudah selayaknya kalau kita memiliki Bapa yang baik, maka kita harus menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu tidak heran kalau di dalam Injil Lukas, Yesus pernah mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Saudaraku, saya senang sekali dengan kedua ayat ini, karena ini mengajarkan kepada kita betapa rindunya Allah Bapa kita supaya anak-anaknya yang memanggil Dia Aba ya Bapa menjadi agen-agen kebaikan. Itu terbukti di dalam penciptaan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia sedikit berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Saudaraku, pada waktu Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan daratan, makhluk-makhluk yang tinggal di dalam air maupun yang ada di daratan. Allah mengatakan bahwa semua yang diciptakan itu sangat baik. Tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengakhiri komentarnya dengan mengatakan, sungguh amat sangat baik. Manusia diciptakan sungguh amat sangat baik karena yang menciptakan ialah Allah yang baik. Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya. Artinya kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan rencana
gambar, image, teladan Allah sendiri. Kalau Allah yang menciptakan adalah Allah yang baik, maka di dalam setiap manusia ada benih kebaikan. Oleh karena itu saya percaya, sejahat-jahatnya orang itu pasti ada kebaikannya. Dan sebaik-baiknya orang kadang-kadang masih ada keburukannya. Nah, kita tidak akan melihat keburukannya kali ini. Kita akan melihat kebaikan orang. Saudara pendengar, seorang pernah mengatakan begini, kalau di dalam hatimu tidak ada niat untuk melakukan kebaikan, mungkin saudara mengalami penyakit hati yang paling parah. Waktu saya mendengarkan kata-kata bijak itu, saya coba merenung. Iya ya, ternyata Allah kita menciptakan kita sungguh amat sangat baik. Itu sebabnya kita lahir dengan benih kebaikan, dengan DNA kebaikan. Nah, kalau kita sendiri sudah memiliki benih kebaikan, kok di dalam hidup tidak ada kerinduan untuk melakukan yang baik, pasti ada yang salah. Atau mungkin kita terkecoh oleh oknum yang jahat. Karena oknum yang jahat yang dipimpin oleh Lucifer dan ante-antenya itu, kerinduannya hanya satu, melakukan yang jahat atau membelokkan orang-orang yang mau berbuat baik supaya berbuat jahat, supaya mereka ada temannya. Nah, sekarang kita punya pilihan. Di dunia ini ada dua kekuatan, saudara-saudara. Kekuatan untuk melakukan yang baik dan kekuatan untuk melakukan yang jahat. Sekarang kita harus memilih apakah kita mau melakukan yang jahat atau melakukan yang baik. Pilihan ada di tangan kita sekalian. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk merenungkan. Kalau Allah kita sudah menciptakan kita dengan sungguh amat sangat baik, kok tidak ada kerinduan bagi kita untuk melakukan kebaikan? Saya pikir kita harus merefleksikan hidup kita. Coba merenung, ada apa dengan hidup ini? Ada apa dengan hati saudara? Ada apa dengan kehidupan dan masa lalu saudara? Mungkin selama ini saudara mengalami pelecehan. Mungkin selama ini saudara mengalami hal-hal yang buruk. Saudara tidak pernah mengalami kebaikan dari orang lain, sehingga saudara tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik. Saya mengajak saudara untuk berjumpa dengan Allah yang maha baik. Coba datang dan menghadap Dia. Karena Allah yang maha baik bisa memulihkan hidup saudara, sehingga di dalam hati saudara ada kerinduan untuk berbuat baik. Alasannya sederhana. Kalau saudara tidak bisa berbuat baik, kalau saudara tidak punya keinginan berbuat baik, saudara adalah orang yang sudah keluar dari jalur rencana Allah. Karena Allah punya kerinduan ialah kita menjadi agen-agen kebaikan. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pergi dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Orang akan tahu kalau kamu adalah murid-muridku, kalau kamu pergi dan mengasihi mereka, menghasilkan buah. Dan di dalam kasih ada yang namanya kebaikan atau charity atau compassion. Di dalam setiap hidup seseorang harus dimunculkan apa yang namanya kebaikan. Karena pada waktu kita melakukan kebaikan, kita kembali kepada kodrat kita sebagai manusia, yaitu adalah agen-agen kebaikan. Haleluya. Mari kita akan kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara mendengar, dalam hidup ini saya pernah berjumpa dengan beberapa orang, hanya beberapa orang, yang memang kalau melihat kehidupannya, kelakuannya, orang itu selalu saja mencari yang tidak baik. Entah bagaimana, dari mana asalnya, kapan dia memulainya. Yang jelas, setiap kali yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang sinis. Sesuatu yang sifatnya membenci, yang menghujam dan menghakimi orang lain. Sorot matanya adalah sorot mata yang jahat. Kelakuannya adalah kelakuan yang menjijikkan dan kotor di hadapan Tuhan. Pada waktu saya bertanya kepada orang itu, kenapa kamu melakukan ini? Ternyata saudara-saudara, orang ini adalah orang yang terluka. Orang ini pernah dilecehkan. Dan dia merasa hidupnya tidak berarti.
Itu sebabnya ia ingin mencari perhatian, ia ingin mendapatkan penerimaan dengan melakukan hal-hal yang sifatnya mencari perhatian orang lain. Jauh di lubuk hatinya, sebetulnya dia ingin melakukan yang baik. Seperti apa yang pernah saya katakan tadi, sejahat-jahatnya orang, ada kerinduan untuk melakukan yang baik. Nah, kalau kita selama ini sudah punya kerinduan untuk berbuat baik, saya mengatakan kepada saudara, terus berbuatlah baik. Karena Rasul Paulus pernah mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan diganjar oleh Tuhan. Kalau bukan kita yang menuainya, anak cucu kita yang akan menikmatinya. Jadi tidak ada ruginya berbuat baik. Karena kita memiliki Allah yang baik. Oleh karena kita mengetahui kita berbuat baik karena Allah kita yang baik dan Allah kita yang menasihati kita untuk berbuat baik. Marilah kita berbuat baik bukan supaya dipuji, bukan supaya kita mendapatkan kehormatan dan kedudukan, bukan supaya kita mendapatkan kemuliaan dari manusia, tapi kita berbuat baik karena kodrat kita adalah manusia yang baik dan memiliki Allah yang baik. Dengan kata lain, marilah kita berlomba-lomba berbuat baik karena kita memang sudah dipanggil untuk berbuat baik oleh Allah yang menciptakan kita. Nah, pagi hari ini kalau ada di antara saudara mengatakan, Pak Paulus, saya ini sudah berusaha berbuat baik untuk suami saya. Tetapi setiap kali saya berbuat baik, apa yang saya dapatkan dari suami saya? Saya selalu mendapatkan dampratan, omelan, kritik, kata-kata yang tidak membangun. Suami saya tidak pernah menghargai apa yang saya perlakukan buat dia. Saudaraku, berbuat baik kalau saudara menyadari itu untuk kebaikan Allah, untuk kemuliaan nama Allah. Memang kadang-kadang kita mendapatkan balasan yang kurang baik. Istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi kalau kita memang murni motivasinya untuk kebaikan, kita tidak akan memandang apakah kita dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan caci maki, dibalas dengan fitnah, dibalas dengan perbuatan yang jahat. Kita tidak akan memandang itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itulah sebabnya Yesus menyarankan kasihilah musuhmu. Karena kebaikan yang dilakukan demi nama Allah, bukan demi nama saya dan saudara, selalu akan menghasilkan kebaikan di kemudian hari. Itu sebabnya orang Jawa punya istilah becik ketitik, olo ketoro. Yang baik itu akan kelihatan. Itulah sebabnya nenek kakek saya pernah mengatakan, ngunduh woing penggawe. Kita akan menuai apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan kalau kita melakukan yang jahat, kita juga akan menuai kejahatan. Saudaraku, saya mengajak semua saudaraku, sahabat pendengar pada hari ini, marilah kita menjadi agen-agen kebaikan. Karena kita memiliki Allah yang maha baik dan Allah yang mengajak kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik, saudaraku. Kapan terakhir kali engkau berbuat baik? Renungkanlah dan bawalah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berterima kasih untuk hari ini. Karena melalui kebenaran firman-Mu aku diteguhkan untuk selalu berbuat baik. Apapun juga respon orang yang telah menerima kebaikan saya. Aku tahu kebaikan tidak pernah sia-sia. Kasih itu kekal dan kebaikan itu juga kekal. Jadikanlah kami orang-orang yang berlomba-lomba dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Hari ini Tuhan, biarlah kami bisa melakukan kebaikan untuk mereka yang barangkali sedang mendambakan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.